Setelah umroh wajib selesai, ngapain aja selama di Tanah Suci? Ini contoh jadwal ibadah harianku, setiap orang berbeda. Jam 2 pagi aku bangun untuk tahajud, witir, tadarus, lalu subuh berjamaah. Kalau masih kuat, aku lanjut tawaf sunnah sebelum matahari terbit. Siang hari, aku tetap mengatur waktu antara istirahat, makan, dan ibadah supaya tenaga tetap terjaga. Menjelang waktu salat, aku usahakan datang lebih awal ke masjid untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Aku juga merutinkan sholat sunnah rawatib, duha, zikir pagi dan petang, membaca Al-Quran, dan ikut sholat jenazah setelah sholat fardu. Aku sudah menyiapkan poster tata cara sholat jenazah. Semoga bisa membantu. Tawaf itu sebenarnya tidak ada doa khusus untuk setiap putaran. Kita bebas berdoa sesuai hajat masing-masing. Ini cuma contoh cara yang aku pakai supaya doa-doaku lebih teratur. Aku biasanya sudah menyusun daftar doa dari rumah, lalu menyimpannya di HP. Menurutku lebih praktis daripada pakai kertas, apalagi saat kondisi sedang ramai. Putaran pertama aku fokus mendoakan diri sendiri, mulai dari istighfar, memohon ampunan, kesehatan, rezeki yang halal, keimanan yang kuat, sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di putaran kedua aku mendoakan pasangan dan anak. Kalau belum menikah, berdoalah agar Allah memberikan pasangan yang soleh atau solehah. Kalau belum punya anak, mintalah keturunan yang soleh. Putaran ketiga untuk orang tua. Putaran keempat untuk saudara dan keluarga besar. Putaran kelima untuk sahabat, teman, guru, orang-orang yang berjasa, dan doa titipan. Putaran keenam aku khususkan untuk mendoakan umat Islam, saudara-saudara kita yang sedang sakit dan kesulitan. Di putaran ketujuh aku mengulang doa yang paling kuinginkan dan mencurahkan semua isi hati kepada Allah. Sekali lagi ya, ini hanya contoh cara aku menyusun doa saat tawaf, bukan doa yang wajib dibaca di setiap putaran, karena doaku memang banyak. Semuanya sudah aku susun dari rumah dan aku simpan di HP. Tujuannya supaya saat berada di Tanah Suci tidak ada doa yang terlewat. Mumpung Allah memberikan kesempatan berdoa di tempat yang sangat mulia, aku ingin memanfaatkan setiap putaran tawaf untuk memohon semua hajatku kepada Allah. Semoga Allah menerima ibadah dan mengabulkan doa kita semua, amin. Koper dari travel umroh biasanya model dan warnanya hampir sama. Biar enggak salah ambil, ikuti tips ini. Aku dulu menempel stiker di beberapa sisi koper dan mengikat pita berwarna di pegangannya. Memang kelihatan agak mencolok, tapi justru itu yang paling membantu. Saat koper keluar di bandara atau diturunkan dari bis, aku bisa langsung menemukannya. Apalagi kalau jadwal padat atau harus transit, kita sering buru-buru mengambil koper. Tanda sederhana seperti ini bisa mengurangi resiko koper tertukar. Simpan tips ini, semoga bermanfaat untuk yang akan berangkat umroh. Biar koper tetap muat, jangan beli 5 oleh-oleh umroh ini terlalu banyak. Pertama, sajadah, pilih yang ringan dan secukupnya. Kedua, kurma, kalau untuk dibagikan banyak, beli di Indonesia saja. Ketiga, coklat, jangan terlalu banyak karena mudah meleleh. Keempat, gantungan kunci atau souvenir logam, kelihatannya kecil, tapi kalau banyak jadi berat. Kelima, barang yang mudah ditemukan di Indonesia. Jadi di Tanah Suci fokus beli oleh-oleh yang benar-benar khas. Gimana sih cara tukar uang umroh yang paling aman dan nggak bikin rugi? Ini urutannya. 1. Tukar rial di money changer resmi di Indonesia. Biasanya kursnya lebih bagus dibanding bandara. 2. Kalau di bandara, tukar secukupnya saja untuk kebutuhan awal. 3. Jangan mengandalkan tukar uang di Arab Saudi karena saat musim umroh biasanya lebih ramai dan kursnya belum tentu lebih bagus. 4. Bawa kartu debit berlogo Visa atau Mastercard. Praktis untuk tarik tunai di ATM atau bayar langsung di toko. 5. Siapkan uang rupiah pecahan 5, 10, atau 20 ribu kalau ingin berbagi dengan petugas kebersihan. Yang penting fokus ibadah, jangan sampai terbebani harus beli banyak oleh-oleh. Bisa berangkat ke Tanah Suci aja sudah menjadi nikmat yang luar biasa. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa save ya. Jangan cuma beli kurma. Ini 5 oleh-oleh viral dari Mekah yang lagi diburu jamaah umroh. Yang pertama, tumbler half million. Desainnya simple, keren, dan jadi barang koleksi favorit banyak orang. Yang kedua, cushion half million. Rasanya buttery, renyah di luar, lembut di dalam. Wajib dicoba kalau lagi di Mekah, tapi kurang cocok dibawa ke Indonesia karena tidak tahan lama. Kamu bisa cicipin di sana ya. Yang ketiga, coklat paci, coklat premium khas Timur Tengah dengan rasa yang enak dan kemasan yang elegan. Cocok banget untuk dijadikan hadiah. Yang keempat, Dubai coklat isi pistachio kunafa. Coklat yang lagi viral ini punya perpaduan rasa manis, gurih, dan tekstur yang unik. Dan yang terakhir, merchandise coffee shop Saudi seperti mug atau tumbler dengan desain khas yang unik dan cocok untuk koleksi. Harga yang aku sebutkan di video ini hanya kisaran ya, karena bisa berbeda tergantung toko, ukuran, dan waktu pembelian. Terima kasih.
Mau bawa pulang air zam-zam lebih banyak? Simpan dulu tips ini. Kalau di Madinah, kamu bisa ambil air zam-zam di luar Masjid Nabawi sekitar gate 309 dan 310. Pengambilannya mengikuti jadwal distribusi, yaitu pukul 7 sampai 10 pagi, 16.30 sampai 18.30 sore, dan 22 sampai 2 dini hari waktu setempat. Supaya praktis, aku pakai botol lipat 5 liter. Bisa beli di Madinah atau lebih hemat beli online dari Indonesia. Kalau di Mekah ada beberapa titik pengisian, misalnya di depan Menara Jam-Jam, sebelah kanan gate 90, juga di sekitar gate 72 dan 87. Ini hanya contoh beberapa lokasi ya, masih ada titik lainnya. Kalau mengambil dari dispenser di dalam masjid, pastikan bertuliskan Saqiyah Jam-Jam. Air ini disediakan untuk diminum jamaah di tempat. Jadi sebaiknya jangan diambil dalam jumlah banyak, dan jangan lupa sesuaikan juga dengan aturan maskapai dan travel masing-masing. Kalau bisa membawa air zam-zam secukupnya untuk kebutuhan pribadi, karena biasanya jamaah juga akan mendapatkan air zam-zam resmi dari travel sesuai ketentuan yang berlaku. Umroh itu bukan hanya menyiapkan hati dan biaya, tapi juga fisik. Ini dia 5 persiapan fisik sebelum berangkat umroh. 1. Rutin jalan kaki minimal 1 jam mulai 1-2 bulan sebelum berangkat. 2. Latihan naik turun tangga agar kaki lebih kuat. 3. Biasakan minum air putih yang cukup. 4. Tidur yang cukup agar stamina tetap terjaga. 5. Gunakan sandal atau sepatu yang akan dipakai saat umroh. Jangan yang baru agar kaki sudah beradaptasi dan tidak mudah lecet.